Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa pemupukan anggur Anda yang terbaik dan paling teliti di bulan September justru bisa membunuhnya? Anda melihat dedaunan hijau yang subur dan berpikir Anda sudah melakukan segalanya dengan benar. Namun kenyataannya bisa jadi Anda justru sedang menyiapkan pohon anggur Anda agar tidak bisa bertahan melewati musim dingin. Hari ini kita akan membahas kesalahan fatal yang bahkan dilakukan oleh para tukang kebun berpengalaman. Dan saya janji, setelah video ini Anda akan melihat perawatan anggur di musim gugur dari sudut pandang yang baru. Pengetahuan ini akan menyelamatkan panen Anda di masa depan. Mari kita langsung luruskan satu hal penting. Bulan September bagi tanaman anggur bukanlah waktu untuk tumbuh. Ini adalah waktu untuk bersiap menghadapi dormansi yang panjang dan dingin. Tanaman mengubah prioritasnya. Alih-alih memacu tunas dan daun baru, ia harus mengarahkan seluruh energinya untuk mematangkan sulur yang sudah ada. Dari proses inilah tergantung apakah anggur Anda akan terbangun di musim semi, dan tugas kita adalah membantunya, bukan malah membingungkannya. Baiklah, mari kita selami lebih dalam. Apa sebenarnya kesalahan fatal yang bisa menghancurkan semua jerih payah Anda selama musim panas? Coba bayangkan situasi ini. Sekarang bulan September, daun-daun anggur Anda mulai kehilangan warna hijau cerahnya, perlahan menguning di sana-sini. Apa yang naluri setiap pekebun yang peduli akan bisikan? Tentu saja, wah, harus segera diberi nutrisi, kembalikan kekuatannya, biar tampak segar lagi. Dan disinilah tangan Anda secara otomatis terulur mencari yang paling umum dan seolah-olah paling ampuh, pupuk nitrogen, pupuk kandang segar, kotoran ayam, amonium nitrat, atau urea. Semuanya terasa seperti solusi ajaib, tapi justru disinilah, dengan niat terbaik sekalipun, Anda melakukan langkah yang fatal. Anda seolah-olah menandatangani hukuman mati bagi tanaman anggur Anda. Ini dia, kesalahan fatal nomor 1, menggunakan pupuk nitrogen di musim gugur. Pahami, nitrogen bagi tanaman itu ibarat minuman energi dosis tinggi. Ini adalah sinyal, tumbuh, berkembang, maju terus. Pupuk itu seolah berteriak pada pohon anggur. Ayo, keluarkan tunas-tunas baru. Tumbuhkan lebih banyak daun, sekaranglah saatnya. Padahal sejatinya, alam memberikan perintah yang sama sekali berbeda pada pohon anggur. Alam membisikinya, bersiaplah tidur, kumpulkan kekuatan untuk menghadapi dingin, kuatkan batangnya. Dan dengan pupuk yang Anda berikan, Anda justru menciptakan kekacauan besar dalam sistem tanaman. Anda membuatnya bingung, seolah-olah memberitahunya bahwa musim semi kedua telah tiba. Jebakan ini sangat cerdik, karena ia memanfaatkan niat baik kita. Bayangkan Anda mendekati kebun anggur Anda. Dengan penuh kasih sayang, Anda memeriksanya. Lalu Anda melihat, daun-daunnya mulai menguning. Hati pekebun manapun pasti merasa cemas. Pikiran pertama yang melintas, pohon ini kelaparan, ia sakit, harus segera diselamatkan. Kita terbiasa mengasosiasikan tanaman yang sehat dengan daun yang hijau. Dan saat musim panas, asumsi itu memang benar. Namun, ketika musim gugur tiba, segalanya berubah. Daun-daun yang menguning dan rontok di bulan September itu bukan tanda penyakit, melainkan proses alami yang sehat. Pohon anggur sebenarnya sedang membuang beban yang tidak lagi diperlukan. Ia menarik semua nutrisi penting terakhir dari daunnya, lalu menyimpannya di batang dan akarnya. Ini adalah persiapannya untuk hibernasi panjangnya. Dan tepat di momen itu, Anda, dengan niat yang paling tulus, justru memberinya pupuk nitrogen. Bagi tanaman, ini ibarat membangunkan seseorang yang sedang terlelap tidur dengan siraman air es, sambil berteriak, "Bangun!" Seluruh program alaminya, yang seharusnya masuk mode istirahat, menjadi terganggu. Tanaman itu menerima sebuah impuls yang sangat kuat, sebuah perintah yang tidak bisa diabaikan. Perintah untuk terus tumbuh. Nitrogen adalah pemicu pertumbuhan yang dahsyat. Bagi tanaman, ini seperti secangkir espresso ganda di larut malam.
Setelah mendapat dosis ini, tanaman anggur akan salah mengira. Ia akan menganggap musim dingin yang keras telah dibatalkan, dan musim panas yang penuh sinar matahari serta kehangatan masih menunggunya. Lalu apa yang dilakukannya? Ia pun mulai bersemangat menumbuhkan tunas-tunas baru yang muda. Sekilas, ini terlihat luar biasa. Tanaman tampak hidup kembali, diselimuti dedaunan segar berwarna hijau cerah. Anda melihatnya dan berpikir, "Nah, berhasil. Tanaman saya selamat." Namun sebenarnya Anda baru saja memulai sebuah proses yang merusak. Ketika sulur-sulur tua yang utama seharusnya menyimpan gula, membuang kelembapan berlebih, dan mengeras menjadi kayu yang kuat, tunas-tunas muda ini justru sangat rapuh. Mereka masih segar, rapuh, dan jaringannya 80, bahkan 90% terdiri dari air. Secara fisik, mereka tidak akan sempat matang sebelum embun beku pertama yang serius datang. Dan disinilah letak bahaya utamanya, sebuah bom waktu yang Anda sendiri telah tanamkan. Bayangkan ini, sudah bulan Oktober, tapi anggur Anda yang terangsang oleh pupuk nitrogen berlebihan, justru terus tumbuh dengan pesat. Seluruh batangnya ditutupi tunas-tunas baru yang hijau cerah dan lembut. Mungkin terlihat indah, bahkan memukau. Namun, ini adalah keindahan yang justru membawa malapetaka. Tunas-tunas ini ibarat prajurit yang dikirim berperang tanpa pelindung. Mereka sama sekali tidak siap menghadapi musim dingin yang membekukan. Penuh dengan cairan sel yang sebagian besar adalah air, mereka tidak sempat menimbun gula yang berfungsi sebagai anti beku alami, atau membentuk kayu yang kuat dan padat sebagai pelindung dari embun beku. Seluruh energi tanaman yang seharusnya dialirkan untuk memperkuat sulur-sulur utama yang tua dan sistem akarnya, telah terbuang sia-sia untuk pertumbuhan musim gugur yang tidak berarti ini. Dan kini, kebun anggur Anda menghadapi musim dingin dalam kondisi paling rentan yang bisa dibayangkan. Ia ibarat sebuah rumah yang atap dan jendelanya dibongkar menjelang musim dingin, membiarkannya terbuka diterpa angin dan embun beku. Baik, mari kita bahas fisika, ilmu yang kadang terlihat sederhana, namun hukum-hukumnya sangat tak kenal ampun. Apa yang terjadi pada air saat membeku? Betul sekali, ia berubah menjadi es. Lalu, apa yang terjadi pada es itu sendiri? Ia mengembang. Ini adalah hukum alam yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan tibalah malam pertama yang sangat dingin dan membekukan. Suhu turun di bawah 0 derajat Celcius. Air yang melimpah di dalam sel-sel tunas muda anggur Anda yang belum siap sepenuhnya mulai membeku. Kristal-kristal es itu saat mengembang bekerja seperti ribuan pisau mikroskopis. Mereka secara harfiah merobek dinding sel yang rapuh dari dalam. Terjadilah kehancuran total jaringan pada tingkat seluler. Proses ini tidak dapat diubah dan bersifat permanen. Bahkan jika keesokan harinya suhu menghangat, sel-sel itu sudah mati. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya. Namun, saat Anda kembali ke kebun anggur Anda di musim semi nanti, sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan akan menanti Anda. Alih-alih menemukan sulur anggur yang hidup dan kenyal, Anda akan melihat sulur-sulur yang menghitam, tak bernyawa dan rapuh, yang patah bahkan hanya dengan sentuhan sedikit saja. Penampakannya akan seperti tunas-tunas itu baru saja disiram air mendidih. Inilah hasil langsung dari perhatian Anda di musim gugur. Dan yang lebih parah lagi dalam situasi ini, seringkali bukan hanya tunas-tunas muda yang menjadi korban. Setelah mendapat asupan nitrogen di musim gugur, seluruh tanaman akan mengalihkan fokusnya ke mode pertumbuhan. Akibatnya, ia tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin dengan baik, termasuk cabang-cabang utamanya yang sudah tua. Bahkan sistem akarnya sekalipun, daya tahan keseluruhan tanaman terhadap dingin pun akan menurun drastis. Jika Anda tidak memberinya pupuk, tanaman itu mungkin bisa melewati suhu minus 20 derajat dengan baik. Namun setelah pemupukan nitrogen, tanaman bisa mati membeku, bahkan hanya pada suhu minus 10 derajat. Anda tidak hanya kehilangan panen tahun depan,
Anda berisiko kehilangan seluruh tanaman yang sudah Anda rawat dan bentuk selama bertahun-tahun. Dan di musim semi, saat melihat tanaman yang mati, Anda mungkin akan menyalahkan musim dingin yang parah, varietas yang tidak cukup tahan beku, atau lokasi tanam yang tidak menguntungkan. Padahal penyebab sebenarnya adalah sejumput pupuk yang Anda berikan dengan niat terbaik di bulan September itu. Inilah mengapa sangat penting untuk memahami biokimia tanaman dan tidak terkecoh oleh warna hijau daun di musim gugur yang menipu. Lalu, apa sebenarnya yang dibutuhkan tanaman anggur Anda di bulan September? Jika nitrogen adalah musuh nomor 1, lantas siapa pahlawan yang bisa diandalkan? Kini saatnya kita mengenal pahlawan sejati kebun di musim gugur. Mereka adalah dua makroelemen kunci yang bekerja dengan cara yang sangat berbeda, fosfor dan kalium. Lupakan pertumbuhan daun yang subur. Tugas mereka adalah persiapan fundamental, yaitu memperkuat seluruh bagian dalam tanaman untuk menghadapi musim dingin yang panjang dan menusuk tulang. Mereka tidak memacu pertumbuhan sulur ke atas, melainkan membuatnya lebih kuat dari dalam. Mereka bukan sprinter yang memberikan efek cepat, tapi sesaat. Mereka adalah pelari maraton yang menjamin ketahanan dan kekuatan hidup jangka panjang. Keseimbangan kedua elemen inilah yang akan menentukan apakah tanaman anggur Anda akan terbangun di musim semi dengan bugar dan penuh vitalitas, atau malah terlelap dalam tidur panjang musim dingin selamanya. Oleh karena itu, beralih fokus dari nitrogen ke fosfor dan kalium adalah rahasia utama untuk memastikan tanaman anggur Anda melewati musim dingin dengan sukses. Mari kita bahas peran kedua unsur ini satu persatu. Kita mulai dari fosfor. Jika kalium kita ibaratkan superhero, maka fosfor adalah manajer logistik yang bijak dan cermat. Tugas utamanya di musim gugur berlangsung di bawah tanah, tersembunyi dari pandangan kita. Fosforlah yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan sistem akar. Ia membantu akar menancap lebih dalam, menyebar luas, menciptakan jaringan yang kuat yang akan menopang nutrisi tanaman di musim semi. Selain itu, fosfor juga bertanggung jawab dalam akumulasi dan transportasi nutrisi, terutama gula dan pati, dari daun menuju batang dan akar. Bisa dibilang ia mengarahkan proses pembentukan gudang makanan untuk persediaan di musim dingin. Semakin baik perkembangan sistem akar di musim gugur dan semakin banyak nutrisi yang tersimpan, semakin kuat pula awal pertumbuhannya di musim semi. Akar yang kuat adalah kunci kesehatan seluruh tanaman anggur. Oleh karena itu, dengan memberikan fosfor pada anggur, Anda sedang berinvestasi pada masa depannya, pada pondasinya. Nah, sekarang giliran kita membahas bintang utama musim gugur, kalium. Jika fosfor berperan dalam membangun cadangan energi, maka kalium adalah sang pelindung. Mineral ini adalah pelatih bertahan hidup sejati bagi pohon anggur Anda. Misi utamanya adalah membantu tunas matang dengan sempurna, alias mengayu. Bagaimana cara kerjanya? Kalium memadatkan dinding sel, membuatnya lebih tebal dan kuat. Mineral ini juga membantu mengeluarkan kelembaban berlebih dari sel dan sekaligus meningkatkan konsentrasi gula dalam cairan sel. Dan gula, seperti yang kita tahu, berfungsi sebagai anti beku alami, mencegah air di dalam sel berubah menjadi kristal es yang mematikan. Pohon anggur yang cukup kalium akan menjadi jauh lebih tahan terhadap suhu rendah. Bisa dibilang, kalium memakaikan jaket musim dingin yang hangat dan tahan banting pada setiap tunasnya. Berkat kalium inilah, ranting muda yang hijau dan rapuh bisa berubah menjadi kayu yang kokoh dan elastis, mampu melewati uji coba musim dingin yang ekstrem. Bagaimana kita bisa tahu bahwa prosesnya berjalan dengan benar? Bagaimana membedakan sulur anggur yang sudah siap menghadapi musim dingin dari yang berisiko mati beku? Ada beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan. Sulur yang matang sempurna akan berubah warna. Dari hijau, warnanya akan berubah menjadi coklat muda, kekuningan seperti jerami, atau bahkan kemerahan, tergantung jenis anggurnya. Saat disentuh, rasanya akan hangat,
tidak seperti tunas hijau yang masih dingin dan lembab. Namun, tes yang paling penting adalah tes kelenturan. Ambil salah satu sulur dan bengkokkan secara perlahan. Sulur yang sudah matang sempurna akan mengeluarkan bunyi krek yang khas dan ringan. Itu adalah tanda bahwa serat-seratnya sudah mengeras dan berkayu. Meskipun demikian, sulur tersebut akan tetap lentur dan tidak patah. Sebaliknya, jika sulur anggur itu melengkung diam-diam seperti karet, itu berarti masih terlalu banyak cairan di dalamnya dan proses pematangan belum selesai. Tes sederhana ini akan sangat membantu Anda menilai kondisi kebun anggur Anda dan memastikan bahwa Anda melakukan semuanya dengan benar. Sulur yang masih hijau dan lentur di akhir bulan September adalah sinyal peringatan. Jadi, kita sudah bahas teorinya. Nitrogen itu buruk, sementara kalium dan fosfor itu baik. Sekarang, mari kita beralih ke praktik. Pupuk jenis apa yang sebaiknya kita cari di pusat taman atau toko pertanian? Pilihan terbaik, atau bisa dibilang juara untuk pemupukan musim gugur, adalah monopotasium fosfat. Formulanya jelas sekali, hanya mengandung fosfor dan kalium dalam bentuk yang mudah diserap, tanpa sedikit pun nitrogen yang saat ini tidak kita butuhkan. Ini adalah eliksir konsentrat yang ideal untuk persiapan menghadapi musim dingin. Cara membuat larutannya mudah saja, cukup 10-15 gram dicampur dengan 10 liter air. Jumlah ini cukup untuk menyiram satu tanaman dewasa atau digunakan sebagai semprotan daun. Foliar feeding, pemupukan melalui daun, yaitu dengan cara disemprot, bekerja lebih cepat karena nutrisi langsung diserap oleh daun. Ini adalah cara tercepat dan paling efektif untuk memastikan kalium dan fosfor langsung sampai ke target. Penyemprotan ini bisa dilakukan 1 hingga 2 kali pada bulan September, dengan selang waktu 10-14 hari. Jika kalium monofosfat sulit ditemukan, jangan khawatir. Ada alternatif lain yang tak kalah bagus, misalnya kalium sulfat. Pupuk kalium bebas klorin ini sangat baik untuk mendukung pematangan batang dan tunas tanaman. Anda bisa mengaplikasikannya secara cair dengan melarutkan 20 hingga 30 gram dalam 10 liter air untuk penyiraman. Atau taburkan saja dalam bentuk kering di sekitar pangkal tanaman, lalu gemburkan tanah dan siram. Pilihan lain yang sangat membantu adalah abu kayu. Ini sumber alami kalium, fosfor, serta berbagai mikronutrien esensial. Abu bisa digunakan sebagai larutan. Campurkan 1 liter abu dengan 10 liter air, diamkan selama 24 jam, lalu siramkan ke tanaman. Atau cukup taburkan abu kering di sekitar tanaman, sekitar setengah liter per tumbuhan. Penting untuk diingat, abu kayu dapat sedikit menaikkan pH tanah. Jadi, hindari penggunaan berlebihan. Sekarang, mari kita susun daftar hitam. Ini adalah daftar pupuk yang wajib Anda hindari di bulan September. Sembunyikan mereka jauh-jauh di sudut gudang dan jangan keluarkan sampai musim semi. Di urutan pertama, tentu saja pupuk kandang segar dan kotoran ayam. Ini benar-benar bom nitrogen. Menggunakannya di musim gugur adalah cara paling pasti untuk merusak tanaman anggur Anda. Selanjutnya dalam daftar adalah semua pupuk nitrogen mineral, amonium nitrat, karbamida atau urea, dan amonium sulfat. Lupakan saja pupuk-pupuk tersebut. Bahkan pupuk majemuk yang pada kemasannya tertulis untuk musim gugur pun harus diperiksa. Baca formulanya dengan cermat. Jika kandungan nitrogen yang dilambangkan dengan huruf N lebih dari 5%, pupuk seperti itu tidak cocok untuk anggur di musim gugur. Cari yang kandungan nitrogennya 0 atau sangat minim dan didominasi oleh fosfor, P, serta kalium, K. Ketelitian Anda dalam memeriksa komposisi adalah kunci kesehatan tanaman anggur Anda. Banyak pekebun dalam upayanya menciptakan kebun yang alami, seringkali keliru menganggap bahwa semua pupuk organik selalu aman. Padahal anggapan ini tidak selalu tepat. Ambil contoh pupuk cair fermentasi rumput yang populer, atau sering disebut pupuk hijau.
Pupuk ini pada dasarnya adalah sumber nitrogen yang mudah diserap tanaman. Di musim panas, pupuk ini memang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan. Namun, menjelang bulan September atau saat tanaman seharusnya mulai mempersiapkan diri untuk beristirahat, penggunaannya justru bisa sama merusaknya seperti pupuk kimia jenis amonium nitrat. Proses fermentasi rumput melepaskan nitrogen dalam jumlah besar yang kemudian akan memicu pertumbuhan tunas baru pada waktu yang tidak tepat. Hal serupa juga berlaku untuk kompos, terutama jika belum matang sempurna. Di dalamnya bisa jadi masih terkandung senyawa nitrogen aktif yang dapat memicu hal yang sama. Jadi, ada satu aturan sederhana yang perlu diingat. Di musim gugur atau menjelang tanaman beristirahat, pupuk apapun yang merangsang pertumbuhan, baik itu kimia maupun organik, sama berbahayanya. Biarkan alam bekerja, karena ia sendiri yang memberitahu kapan tanaman harus mulai beristirahat. Jangan ganggu proses alaminya. Ingatlah, tujuan utama pemupukan di musim gugur sangat berbeda dengan pemupukan di musim semi atau musim panas. Di musim panas, kita memupuk anggur untuk mendapatkan hasil panen maksimal, tandan besar dan buah yang berair. Kita menginginkan dedaunan yang rimbun dan pertumbuhan yang aktif. Namun di musim gugur, tujuan kita adalah membantu anggur agar tidak mati. Ini bukan berlebihan. Kita memupuknya untuk bertahan hidup. Kita tidak perlu membuatnya terlihat lebih indah. Yang terpenting adalah ia menjadi lebih kuat dari dalam. Semua upaya kita harus terfokus pada proses internalnya, pada akumulasi nutrisi, pematangan sulur, dan penguatan sistem akar. Ini adalah investasi jangka panjang. Hasil dari upaya ini tidak akan Anda lihat sekarang, melainkan 6 bulan dari sekarang, ketika musim semi tiba dan tunas-tunas mulai tumbuh serentak. Saat itulah Anda akan berterima kasih pada diri sendiri, karena pada bulan September Anda telah membuat pilihan yang tepat. Selain itu, ada satu praktik budidaya yang tidak kalah pentingnya dan saling melengkapi dengan pemupukan yang tepat, yaitu pengaturan penyiraman. Mulai akhir Agustus hingga awal September, penyiraman tanaman anggur harus dikurangi secara bertahap dan kemudian dihentikan sepenuhnya, kecuali jika terjadi kekeringan ekstrim. Sedikit kekurangan air menjadi sinyal kuat lainnya bagi tanaman. Musim panas telah usai, saatnya bersiap untuk masa dormansi. Hal ini akan mendorongnya untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif dan mengalihkan seluruh energinya untuk pematangan sulur atau batang anggur. Namun, jika Anda terus menyiram kebun anggur secara berlebihan hingga datangnya embun beku, apalagi jika dikombinasikan dengan pemupukan nitrogen, Anda justru akan menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan tunas-tunas yang berair, belum matang, dan dipastikan akan mati di musim dingin. Maka ingatlah, lebih sedikit air dan pemupukan yang tepat adalah formula persiapan anggur yang sukses menghadapi musim dingin. Jadi, teman-teman sekalian, jangan sampai melakukan kesalahan yang sering terjadi ini. Jangan tergoda untuk memberi pupuk pemicu pertumbuhan daun di bulan September. Kasih sayang dan perhatian Anda seharusnya tidak diwujudkan dengan memaksa anggur tumbuh saat ia seharusnya beristirahat, melainkan dengan membantunya mempersiapkan diri dengan baik menghadapi musim paling ekstrim. Singkirkan dulu pupuk nitrogen dan berikan pada tanaman apa yang benar-benar ia butuhkan, fosfor dan kalium. Bantu sulur anggur untuk matang sempurna, mengumpulkan kekuatan, dan memperkuat perisainya. Maka kebun anggur Anda tidak hanya akan selamat melewati musim dingin yang paling parah sekalipun, tetapi juga akan membalas budi Anda tahun depan dengan panen yang melimpah, sehat, dan lezat. Kesabaran Anda dan tindakan yang tepat di musim gugur adalah investasi terbaik untuk masa depan kebun Anda. Dan inilah yang paling penting, mungkin akan sedikit mengejutkan. Ironisnya, anggur yang terlihat hijau sempurna, subur dan sehat di akhir September atau Oktober justru paling berisiko mati beku. Pekebun anggur melihatnya dan bangga dengan hasilnya. Tapi sebenarnya, dia telah membesarkan atlet yang indah.
namun sama sekali tak berdaya, yang kemudian dikirim ke cuaca beku hanya dengan kaos musim panas. Pemenang sejati yang akan bertahan melewati musim dingin justru adalah sulur anggur yang penampilannya lebih sederhana. Daunnya sudah menguning dan berguguran, sementara batang-batang muda itu sendiri sudah terlihat coklat dan agak kering. Ini benar-benar terbalik, kan? Selama ini intuisi kita bilang, yang hijau itu bagus, yang coklat itu jelek. Tapi untuk anggur di musim gugur justru kebalikannya. Dan dampak dari kesalahan ini tidak akan terlihat langsung. Saat musim gugur, semuanya akan tampak baik-baik saja. Tapi begitu musim semi tiba, Anda akan menyadari bahwa tanaman anggur itu tidak bangun dari tidurnya. Anda mungkin akan menyalahkan musim dingin yang kejam, padahal sebenarnya penyebabnya hanyalah satu kesalahan pemupukan. Jadi mari kita simpulkan, aturan utama untuk anggur di bulan September adalah hilangkan nitrogen, berikan kalium dan fosfor. Tujuan kita bukanlah daun hijau yang rimbun, melainkan sulur yang sudah matang dan kuat, siap menghadapi cuaca beku apapun. Jangan biarkan keindahan yang menipu ini menyesatkan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa menyelamatkan kebun anggur Anda. Jika Anda merasa demikian, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Pupuk apa yang biasa Anda gunakan untuk anggur di musim gugur? Bagikan resep dan metode teruji Anda di kolom komentar. Ya, mari kita diskusikan bersama.